Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Safira, NIM 2510616101 dari Prodi Budidaya Perairan. Saya akan menjelaskan apa itu korupsi dan ancaman bagi masa depan Indonesia. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata korupsi kan? Sederhananya yaitu korupsi adalah tindakan mengambil atau memakai uang negara dan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal uang itu seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Belakangan ini, kasus korupsi di Indonesia masih sangat sering terjadi. Salah satunya yaitu paling banyak diberitakan adalah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan disebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian negara yang diperkirakan muncul dari kasus ini sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Dan rincian berdasarkan penjelasan Kejaksaan Agung diperkirakan totalnya 193,7 triliun yang berasal dari pertama yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kedua kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun, dan ketiga kerugian impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun, dan keempat kerugian dari kompensasi BBM sekitar 125 triliun, dan kerugiannya mencapai sekitar 193,7 triliun. Dampaknya bagi keuangan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan menjadi berkurang. Harga dan pasokan energi menjadi berkurang dan tidak efisien. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN dan pemerintah menurun. Iklim investasi dapat terganggu karena kemunculan keraguan terhadap tata kelola perusahaan negara. Selain itu, ada juga kasus korupsi tata niaga timah yang juga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Kasus ini melibatkan beberapa pihak dari perusahaan dan pejabat yang diduga bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Dari beberapa contoh kasus korupsi ini, kita bisa melihat kalau korupsi masih menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Lalu kenapa korupsi menjadi ancaman bagi masa depan Indonesia? Yang pertama yaitu negara jadi rugi, uang yang seharusnya dipakai buat membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu masyarakat malah masuk ke kantong para pelaku korupsi. Akibatnya pembangunan menjadi terhambat. Yang kedua yaitu masyarakat adalah korban utama dari terdampaknya langsung dari tindakan pidana korupsi. Kejahatan luar biasa ini merampas hak-hak dasar rakyat, menghambat akses terhadap pendidikan dan kesehatan, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memperlebar jurang kesenjangan sosial. Misalnya, kalau dana pendidikan dikorupsi, sekolah bisa kekurangan fasilitas. Kalau dana kesehatan dikorupsi, pelayanan rumah sakit juga bisa jadi kurang maksimal. Yang ketiga yaitu ekonomi di Indonesia ikut terganggu. Banyak investor jadi ragu untuk menanam modal di Indonesia dikarenakan masih banyak kasus korupsi. Kalau investasi berkurang, lapangan pekerjaan juga bisa ikut berkurang. Yang keempat yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadi menurun. Kalau masih banyak pejabat yang terlibat korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun. Masyarakat bisa merasa kalau hukum belum ditegakkan secara adil.
dan masih berpihak pada orang-orang yang punya jabatan atau kekuasaan. Kalau kepercayaan itu terus hilang, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat juga akan terganggu, sehingga pembangunan dan kemajuan di Indonesia menjadi lebih sulit tercapai. Yang paling penting yaitu korupsi ini merugikan generasi muda dan semua pihak. Uang yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, beasiswa, atau pembangunan malah hilang dikarenakan dikorupsi atau masuk ke kantong pribadi para tikus berdasi. Akibatnya masa depan anak muda di Indonesia juga ikut terancam. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu tentunya saja pemerintah harus menindak tegas pelaku korupsi tanpa memandang jabatan. Selain itu, sistem pengawasan juga harus diperketat supaya peluang korupsi semakin kecil. Jadi, kesimpulan yang saya petik dari ini yaitu korupsi bukan cuma soal kehilangan uang negara, korupsi juga bisa menghambat pembangunan dan membuat ekonomi melemah, dan menambah kemiskinan dan merusak masa depan di Indonesia. Oleh karena itu, memberantas korupsi bukan cuma tugas pemerintah atau KPK saja, tapi juga tanggung jawab kita semua. Kalau semua orang punya sikap jujur dan peduli, Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Tapi sayangnya di negara kita ini korupsi paling tinggi bagi para tikus berdasi yang tidak punya malu buat dilihat oleh masyarakat maupun negara lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.